Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi bangun ruang sisi lengkung. Kompetensi dasarnya adalah 3.7 membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Indikatornya adalah yang pertama 3.7.1 mengetahui definisi tabung, kerucut, dan bola, 3.7.2 mengetahui jaring-jaring tabung dan kerucut, 3.7.3 menentukan rumus luas permukaan tabung, kerucut, dan bola, 3.7.4 menentukan rumus volume tabung, kerucut, dan bola. Selanjutnya adalah 4.7.1 menentukan luas permukaan dari gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung, 4.7.2 menentukan volume dari gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung, 4.7.3 menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung pertemuan 1. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami definisi tabung, 2. Mengetahui jaring-jaring tabung, 3. Mengetahui dan memahami rumus luas permukaan tabung, 4. Mengetahui dan memahami rumus volume tabung. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Pernahkah anak-anak melihat bangun ruang ini? Bisakah anak-anak mengelompokkan bangun ruang di samping yang sejenis? Ayo, sekarang tulis di LKPD masing-masing ya. Adakah yang bisa menyebutkan bangun ruang yang sejenis? Saya bu. Ya, silakan Ani. Yang termasuk bangun ruang sisi datar adalah kubus, 5 segi 4, dan prisma segi 3. Sedangkan yang termasuk bangun ruang sisi lengkung adalah bola, tabung, dan kerucut. Nah, sekarang Anda tulis di LKPD masing-masing ya. Apa saja yang termasuk bangun ruang sisi datar dan apa saja yang termasuk bangun ruang sisi lengkung. Berdasarkan definisi bangun ruang sisi datar yang sudah dipelajari sebelumnya, kemudian dari contoh bangun ruang sisi lengkung yang sudah Anda ketahui, bisakah Anda menyimpulkan apa yang dimaksud dengan bangun ruang sisi lengkung? Kemudian, apa saja jenis bangun ruang sisi lengkung yang Anda ketahui? Masih semangat ya teman-teman? Nah, sekarang kita lanjutkan materinya ya. Pernahkah Anda melihat kaleng susu? Sekarang coba Anda bandingkan bentuk kaleng susu dengan bangun ruang tabung. Apa yang bisa Anda simpulkan? Perhatikan gambar berikut. Tabung ketika digunting beraturan, maka akan membentuk dua buah lingkaran yang identik dan selimut tabung akan berbentuk persegi panjang. Nah, berdasarkan informasi di atas, tulislah definisi tabung menurut pemahaman Anda masing-masing. Mudah ya teman-teman? Nah, ayo kita lanjutkan materinya. Luas permukaan tabung. Jika bangun ruang sisi lengkung terdiri dari bangun datar, maka apakah bangun ruang sisi lengkung juga memiliki luas? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Tutup tabung itu berbentuk lingkaran, kemudian selimut tabung berbentuk persegi panjang, dan alas tabung juga berbentuk lingkaran yang sama dengan tutupnya. Nah, karena bangun ruang tabung terdiri dari bangun datar berupa lingkaran dan persegi panjang, maka luas permukaan tabung adalah luas dari gabungan bangun datar tersebut.
Sehingga luas permukaan tabung adalah luas tutup tabung ditambah luas selimut tabung ditambah dengan luas alas tabung, yaitu luas lingkaran ditambah dengan luas persegi panjang ditambah dengan luas lingkaran. Nah, sekarang silahkan Anda tulis di LKPD masing-masing ya, apa rumus lengkap dari luas permukaan tabung. Volume tabung. Karena bangun ruang selalu mempunyai volume, lalu bagaimana cara mencari volume bangun ruang tabung? Untuk mencari volume tabung, caranya sama dengan mencari volume pada bangun ruang sisi datar. Adakah di antara Anda yang masih ingat? Ya, benar sekali. Volume tabung adalah luas alas dikali tinggi. Alas terbentuk lingkaran dikali dengan tinggi, maka volume adalah luas lingkaran dikali dengan tinggi. Nah, lengkapi masing-masing ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah tabung berjari-jari 5 cm jika tingginya 5 cm dan V sama dengan 3,14, hitunglah A luas permukaan, B volume. Supaya lebih paham, silakan Anda kerjakan soal tersebut di lembar kerja masing-masing ya. Sekarang, ayo kita bahas bersama. Luas permukaan tabung adalah luas alas ditambah luas tutup ditambah dengan luas selimut. Karena bentuk alasnya sama dengan tutup, maka 2 dikali luas alas ditambah dengan luas selimut sama dengan 2 VR kuadrat ditambah 2 VRT sama dengan 2 VR dikali dengan R ditambah T. Jadi berdasarkan soal di samping, maka luas permukaannya adalah 2 VR dikali dengan R ditambah T sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 5 dikali 5 ditambah 5 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 5 dikali 10. Nah, hasilnya adalah 314 cm². Nah, untuk menambah pemahaman Ananda, silahkan kerjakan latihan soal berikut ya. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran, silahkan Anda tuliskan kesimpulan dari materi kita hari ini. Yeay, sekian dulu pembelajaran kita hari ini teman-teman semua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.